Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Kusumarani. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan, tentunya berbagai tema dan berbagai narasumber juga sudah kita undang di sini. Ada tenaga kesehatan, kemudian juga dokter dan juga dokter spesialis. Nah, hari ini kita akan membicarakan penyakit yang banyak ya dialami di Indonesia, masyarakat Indonesia pastinya banyak juga mengalami hal ini, apalagi mungkin anak muda ya. Ini berkaitan dengan lambung ya, asam lambung atau GERD yang biasanya kita mungkin sering dengar, sering baca gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai GERD ini. Sebenarnya apakah penyakit GERD itu, terus apakah ini juga termasuk MAH ya kan, berbagai macam, karena berkaitan dengan asam lambung juga. Nah, hari ini akan kita bicarakan apa itu gejala, penyebab, bahkan pengobatannya. Bersama narasumber kita hari ini ada Dr. I. Ketut Adi Suryana, spesialis penyakit dalam. Halo, selamat siang Dr. Adi. Selamat siang, Cynthia. Iya, dokter. Apa kabar, dok? Sehat-sehat selalu. Apa kabar juga di sana? Baik, dokter. Baik juga. Oke. Dokter, kita hari ini membahas soal GERD ya, dokter? Iya. Nah, mungkin yang pertama langsung saya tanya, dokter, sebenarnya apa sih itu GERD? Apakah itu sebuah singkatan atau apa, dokter? Silakan, dok. Oke, thank you pertanyaannya. Sebenarnya kita sering sekali pasien sudah datang dengan sendirinya dengan mengatakan, dok, saya GERD dok gitu. Tapi kadang-kadang mereka tidak tahu sebenarnya apa sih artinya GERD, apa sih kepanjangannya. Sebenarnya GERD itu sendiri adalah gastroesophageal reflux disease. Jadinya gastro itu adalah gaster, artinya lambung, esophageal artinya esofagus kita yang di atas, saluran atasnya kita. Reflux itu adalah regurgitasi atau arus balik. Dan disease adalah penyakit. Jadi kalau GERD itu sendiri adalah penyakit reflux asam lambung dari gaster, dari lambung menuju ke esofagus. Jadi ada arus balik ke atas lagi. Nah, oleh sebab itu namanya GERD. Jadi itu adalah sesuatu yang abnormal. Karena kalau orang normal tidak akan muncul GERD karena secara gravitasi dia akan turun dari esofagus, akan turun ke lambung itu sendiri dan tidak akan balik lagi karena apa, ada penutupnya seperti itu. Jadi GERD ini muncul karena beberapa faktor banyak. Mungkin akan kita jelaskan satu persatu di talk show ini. Oke. Jadi pertama mungkin gejalanya, dokter. Kalau gejala GERD itu seperti apa? Jadi kalau gejala GERD itu karena ini kan kita identik GERD itu gastroesophageal reflux. Jadi reflux itu adalah dari asam lambungnya. Gejala yang paling sering itu adalah heartburn ataupun rasa panas di dada. Jadi karena asam lambung itu kan panas. Jadi kalau dia naik ke atas, asamnya akan naik sama kayak pembersih lantai misalnya gitu kan. Kalau kita kena gimana? Panas. Nah, seperti itu gitu kalau kena ke mukosa lambung kita, jadi panas dia. Itu kalau sedikit nggak masalah, tapi kalau terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama dan juga dosisnya ataupun konsistensinya jumlahnya cukup banyak, jadi lama-lama akan lebih besar, lebih berasa, jadi lebih sensitif. Lama-lama kalau kita disenggol dikit nggak masalah, kalau terus-terusan disenggol, lama-lama jadi sensitif, kita baperan, jadinya langsung lebih panas dan akhirnya naiklah ke atas dan lama-lama ketika sudah naik ke atas dia akan sesek karena panas kan, jadi sakit dia, mulai akan mual karena apa? Ada sesuatu reflux itu tidak hanya asam lambung, tapi isi makanan kita juga akan naik, jadinya agak mau mual, akhirnya naik ke atas dan akhirnya kadang-kadang air liur kita lebih banyak, produksi air liur kita banyak dan kadang-kadang asam, loh kok agak pahit ya. Nah, pahit itu dari asam lambung yang muncul. Habis itu agak muncul, kayak sakit tenggorokan. Kenapa? Karena asam lambungnya naik ke atas lagi. Nah, semakin lama-lama naik ke atas, jadi semuanya akan reflux naik ke atas, yang sebenarnya jalurnya salah gitu. Jadi biasanya hal seperti itu sering muncul dan kadang-kadang
Jika memang ada penyebab lainnya, kadang-kadang akan disertai dengan susah tidur, habis itu terbangun tengah malam, biasanya banyak hal seperti itu. Jadi banyak orang yang langsung mengidentifikasikan dengan hal seperti itu, saya GERD-nya. Jadi istilah modernnya sudah berubah, bukan mah lagi. Sekarang orang lebih gampang bilang dia GERD dibandingkan mah gitu. Oke. Tapi sebenarnya dokter, apakah GERD ini sama dengan mah? Karena kan orang banyak gejalanya mungkin sebagian besar ada yang sama gitu ya dokter ya. Apakah sama atau enggak sebenarnya? Sebenarnya kalau mah itu sendiri sebenarnya adalah istilah awam untuk general semua nyeri ulu hati. Jadi kalau orang bilang nyeri ulu hati, asa terbakar, saya mah, sama. Jadi everything yang berkaitan dengan ulu hati disebut mah. Kalau zaman dulu ya, saya seperti lihat pasien itu semua mah. Tapi nyatanya bahwa kalau ada nyeri di ulu hati, rasa panas itu banyak sekali klasifikasi penyakitnya. Ada misalnya cuma rasa terbakar karena asam lambung, kita sebut namanya GERD. Langsung ada yang kedua, kalau misalnya sudah sampai nyeri banget, sampai ada luka, ada namanya NERD. NERD itu ada namanya esophagitis reflux, jadi sudah ada luka merah. Langsung lama-lama kalau sudah robek, ada namanya ulcus pepticum, ulcus gaster, jadi sudah ada berlubang itunya. Langsung ada namanya gastric ulcer, jadi nanti lama-lama pendarahan, itu bisa gastritis erosiva, sudah erosif, jadi sudah mulai terklopek dan muncul pendarahan. Dan banyak sekali, ada juga namanya NERD non-erosif, jadinya dia tidak merah, tapi ada bukti memang ada pajanan asam lambung. Jadi banyak sekali klasifikasinya kalau secara medis. Tapi overall, masyarakat bilangnya selalu bilang, saya mah. Nah, kalau kita medis langsung mengklasifikasi ini masuk yang A, B, C, dan E. Karena pengobatannya walaupun hampir mirip, tetapi kita harus bisa membedakannya. Karena tentu ada tata laksana yang lainnya, kayak tindakan invasif, kapan kita endoskopi, kapan kita harus rawat inap, kapan kita harus lebih agresif, itu ada. Jadi kalau misalnya kita bilang mah, kita bingung, kecuali pasiennya datang ke dokter, dokternya meriksa langsung secara anamnesis, kita bertanya, periksa fisiknya, perutnya bagaimana, memang nyeri banget atau bagaimana, baru kita komprehensifkan semuanya mengarah ke diagnosis A, B, C, atau D gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang mah, ya itu bukan mah itu adalah istilah umum. Kalau kita langsung nyebutin diagnosisnya apa, kalau dari segi medisnya gitu. Oke, jadi memang mah itu berkaitan dengan nyeri ulu hati tadi ya dokter ya? Ya. Tapi sebenarnya ada klasifikasinya lagi, masuknya sakit lambung ini ke yang mana gitu dokter ya? Ya. Oke. Nah, terus dokter dari tadi gejalanya yang tadi dokter sebutkan, ada beberapa yang mengatakan katanya dokter gejala itu sama dengan penyakit jantung. Nah, sebenarnya bagaimana dokter menanggapi tentang hal ini? Kita harus tahu dulu dari faktor risiko jantung. Memang kalau kita bilang sakit jantung sama mah ataupun GERD itu sendiri sebenarnya bisa mirip, tapi tidak sama. Ya, bisa mirip. Karena apa? Kalau jantung kita harus tahu dulu gejalanya. Biasa kan nyeri dada kiri, biasanya. Tapi kalau misalnya bagian jantungnya kan, jantung itu kan gede, besar. Dia adanya di kiri besar. Mungkin dia cuma di sini aja, bisa aja infaknya ataupun serangannya di bagian belakang. Jadi dia pas di ulu hatinya. Nah, jadi dan kita lihat harus faktor risikonya juga. Kalau memang dia ada hipertensi, ada obesitas, sindrom metabolik, kencing manis, riwayat stroke, merokok dan sebagainya, dan memang kita kecurigaannya ini apakah ini angina spesifik, nyeri dada spesifik ke arah jantung atau tidak, kita biasanya screening dulu. Kita liatin dulu, rekam jantung dulu. Kalau misalnya dia tidak punya faktor risiko, kita bisa bilang mungkin ini memang GERD. Tapi kalau dia ada faktor risiko dan nyerinya memang nyeri ataupun heartburn-nya di tengah-tengah, maka yang harus dikerjakan, pokoknya di screening pertama adalah rekam jantung, tensinya dilihat dulu, kondisinya. Karena kalau memang heartburn ataupun memang karena GERD itu sendiri murni, nggak sampai misalnya kondisi unstable ya, maksudnya pasti kondisinya stabil.
karena itu bagian dari lambung itu sendiri. Tapi kalau misalnya jantung sampai dia mulai gelisah dan mulai dan sebagainya, sudah ada penurunan kesadaran, itu kita pastikan dulu apakah ada kaitan dengan jantung atau tidak. Jangan-jangan itu kaitan dengan jantung, terus kebetulan memang punya GERD sendiri, bisa jadi kombinasi. Jadi kan hal kombinasi dua penyakit juga bisa terjadi gitu loh. Jadi kalau saya bilang apakah hampir sama atau tidak, gejala memang hampir mirip, tapi tidak sama. Jadi seandainya memang ada komorbid pada pasien tersebut, lebih baik di screening jantung dulu. Ketika kita bisa menyingkirkan penyakit jantungnya, baru kita fokus ke menangani GERD itu sendiri. Gitu. Oke, baik. Nah, kemudian dokter, untuk penyebabnya nih dokter, sebenarnya apa penyebab GERD ini? Kalau penyebabnya itu sebenarnya kita banyak faktor ya. Pertama adalah ada namanya faktor mekanik. Mekanik itu dari sebenarnya ini, kita ada esofagus, itu adalah saluran kerongkongan kita ya. Nah, kerongkongan namanya. Jadi kerongkongan kan dari mulut ke kerongkongan, akhirnya masuk ke lambung. Nah, dari kerongkongan ini sampai ke lambung itu sebenarnya ada pintu. Pintu itu namanya adalah LES, lower esophageal sphincter. Jadi adalah sphincter esofagus bawah. Jadi fungsinya adalah tutup. Ketika makanan sudah masuk ke lambung, sebenarnya dia harus tutup pintunya. Jadi jangan sampai si makanan reflux lagi naik ke atas sebenarnya. Tapi pada pasien GERD itu sendiri, kalau faktor mekaniknya itu terganggu, dia pintunya udah goyang, udah goloh, jadi dia kebuka dikit. Jadi lama-lama dikit-dikit keluar. Lalu kedua, pintunya tidak sesuai. Jadi mungkin terlalu pendek pintunya. Jadi tidak sesuai dengan tempatnya. Misalnya lubangnya esofagusnya besar, pintunya cuma ukuran diameternya kecil. Lalu ketiga, sudah lemah dia pintunya. Jadi mungkin karena terus pintunya terus digedor-gedor, terus lama-lama goyang dia. Nah, jadi ketika suatu saat dia kena GERD, lepas dia pintunya. Seperti itu. Jadi faktor mekanik itu dari sphincternya yang pertama. Kedua ada faktor bersihan. Jadi dari asam lambungnya. Jadi kalau misalnya asam lambung itu kan isinya enzim prosteolitik. Jadi ya benar-benar yang enzim pembersih lambung, ngerti nggak? Ketika makanan masuk kan langsung dibersihkan, banyak zat-zat tertentu yang fungsinya untuk menetralisir makanan kan di lambung itu. Jadi kayak kalau misalnya kita lambung tuh seperti pengaduk mesin, dihancurin semua makanan yang jelek-jelek biar bersih kan, biar masuk ke usus yang baik-baiknya aja, diserap yang mana kan gitu sistemnya. Nah enzim prosteolitik ini kan parah kan, jadi ketika dia reflux dia tuh naik ke atas, enzimnya juga naik, jadi sama-sama menghancurkan. Jadi sebenarnya kayak di lambung itu nggak masalah enzim itu bekerja karena dia sudah kayak tank, jadi besi semua. Tapi ketika naik sedikit ke atas, lapisannya sudah berubah, udah kayak mungkin kayak udah bukan seng lagi, tapi lebih minimal kayu dan sebagainya. Jadi gampang sekali dia terkelupas. Jadi dia naik ke atas, habis itu makanan juga naik ke atas, jadi lebih berat. Jadi pintunya akhirnya jebol itu biasanya, ataupun lebih kendor dia. Jadi dikit dirangsang dikit kebuka gitu. Dan terakhir biasanya ada infeksi H. pylori. Jadi ada infeksi penyakit namanya Helicobacter pylori, tapi itu masih penelitian, belum banyak. Cuma selalu menjadi salah satu pemikiran kita dari klinis, apakah ini memang ada penyebab infeksi H. pylori atau tidak. Dan penyebab lainnya adalah dari segi makanan. Jadi makanan itu banyak sekali yang memicu terjadinya GERD itu sendiri. Tapi yang paling saya tekankan adalah biasanya pola makan. Pola makan itu kalau saya biasanya, kalau orang-orang Indonesia biasanya sering telat makan. Ketika sering telat makan, asam lambungnya tinggi. Itu ada faktor lifestyle-nya ya. Kedua adalah makannya sering terburu-buru. Biasanya kalau makan cepet. Biar cepet-cepet asam lambungnya kan naik jadinya. Ketika asam lambung naik, ya naik juga ke atas, jadi membakar kayak api, kayaknya sentuh ke cincin atau pintunya itu sendiri. Langsung terakhir, habis makan biasanya langsung tidur biasanya. Udah makan dikit, langsung tepar. Habis tepar, otomatis tadi saya bilang, katakan sekali lagi kan, refleks ini gravitasi, sebenarnya turunnya ke bawah. Tapi kalau kita tidur, gimana? Nggak turun ke bawah, dia ke samping, jadinya makin naik dia. Habis itu kalau udah makin naik, pintunya kebuka dikit,
naiklah dia ke atas. Makanya sering sekali paling sering terjadinya heartburn itu atau rasa panas itu di malam hari. Ketika dia sudah tidur, tidak kan karena ngantuk sekali, nggak berasa. Tapi ketika tengah malam, sakit sekali luar biasa. Jadi kejadian itu paling sering tengah malam dan paling parah biasanya. Jadi kejadian GERD tidak pernah terjadi, jarang sekali terjadi pada pagi atau siang hari, paling sering malam hari. Udah mulai kesakitan, akhirnya ke UGD, ke rumah sakit, minta pertolongan. Biasanya seperti itu. Oke, sebenarnya dokter gejala-gejala itu dirasakan itu apa faktor yang membuat itu terjadi, dokter? Entah itu makan terlambat kah atau seperti apa sampai gejala-gejala yang tadi itu tiba-tiba dirasakan? Sebenarnya biasanya kalau sesekali aja terlambat makan nggak masalah. Cuma kalau sudah berkali-kali terlambat makan, lama-lama asam lambungnya juga akan naik. Kalau sekali misalnya terlambat makan 2 jam sih tidak masalah dia asam lambungnya. Karena gini, ada timing atau period asam lambung akan meningkat pada waktu-waktu tertentu. Misalnya pada makan pagi, makan siang, makan malam, dia akan tinggi-tinggi meningkat dia. Jadi pada saat itu kalau kita tidak isi makanan, dia akan muncul keluhan. Nah, tapi kalau lama-lama dia tidak diisi, misalnya setiap pagi selalu telat, lama-lama juga akan dia sensitif, dia loh kok setiap pagi nggak dikasih, akhirnya naik terus. Akhirnya saya bilang tadi, asam lambung akan meningkat, lama-lama akan memicu gangguan di lesnya, di sphincter esofagus bawahnya. Lalu kedua yang saya bilang, makanan juga salah satu penyebabnya, misalnya kopi, merokok, coklat, habis itu makanan goreng-gorengan, makanan pedas, itu benar-benar memicu asam lambung meningkat, akhirnya menyentuhlah ke cincin sphincternya ataupun ke pintunya itu sendiri, akhirnya makin terjadinya GERD itu. Jadi banyak sekali prosesnya sebenarnya penyebabnya. Jadi kalau dari saya sih yang paling pertama ya makanan, kedua gaya hidupnya. Jadi setelah makannya diubah, ya kalau bisa habis makan jangan langsung tidur, duduk dulu 2 jam. 2 jam duduk atau berdiri sampai turun makanannya, karena kan proses untuk pengosongan lambung itu, jadi dari esofagus ke lambung sampai ke usus itu butuh 2 jam, minimal 2 jam. Jadi kalau bisa duduk 2 jam, jadi benar-benar bersih dulu, baru masuk ke ususnya, itu. Oke, baik. Jadi tadi banyak ya dokter ya, terlambat makan, keseringan juga bisa terjadi yang tadinya mungkin tidak ada masalah terkait lambung ya dokter ya, kalau sering makannya terlambat, akhirnya juga bisa seperti itu. Tapi ternyata yang saya baru tahu nih dokter, makan terlalu cepat, ternyata juga ada hubungannya dengan GERD ini ya dokter ya? Iya. Jadi beberapa pasien saya yang saya lihat, jadi biasanya kalau orang makan terlalu cepat, paling sering begah, perutnya langsung jadi kembung. Nah, beda sama kalau makannya pelan-pelan. Kalau makan pelan-pelan selalu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya makannya terlalu cepat, langsung kok kenyang, padahal makanan belum selesai, kok kembung. Karena asam lambungnya lebih cepat jadi gas dia. Jadi kayak muncul, jadi ada asam lambung, ada makanan terus masuk, jadi lama-lama jadi gas, jadi akhirnya kembung, akhirnya habis itu dia reflux, gitu, dia sendawa. Paling sering seperti itu. Jadi itu yang akhirnya akan memicu asam lambung lebih tinggi, naik-naik. Ketika gas itu naik ke atas, itu kita bilang nggak seru dok, kalau nggak sendawa kayaknya kurang ada yang afdol, biasanya banyak seperti itu. Padahal sebenarnya ngeluarin gas itu, gasnya bukan gas biasa ya, tapi itu gas lambung. Gas lambung otomatis kan ada risikonya, ada bahan ininya, bahan yang dioksidasinya, jadi naik ke atas. Jadi lama-lama sama kayak api, kalau api makin besar api, makin besar juga asapnya kan? Iya. Nah, sama seperti itu, artinya asam lambungnya sebenarnya tinggi kan. Jadi asapnya keluar, akhirnya lepas ke cincinnya, kebuka, mungkin disentil, tak kebuka pintunya, asam lambungnya gas lambungnya keluar, akhirnya dia muncul sendawa gitu. Sebenarnya satu sisi ini ya. Jadi kalau saya sendiri dari saya pribadi, bahwa sendawa itu sebenarnya tidak baik sebenarnya, karena itu adalah hasil dari asam lambung yang berlebihan. Andai kata kita makannya pelan-pelan, porsi yang normal sesuai dengan jam makan yang benar, sebenarnya
sendawa itu tidak akan muncul. Tapi karena sudah biasa masyarakatnya mungkin kalau nggak ada sendawa itu kurang pol, jadi biasanya akan dicari-cari dia caranya, dok saya kok nggak sendawa nggak pol. Padahal sebenarnya karena dia penuh, ngerti nggak? Kayak balon kalau sudah isi gas gimana? Kalau nggak dikeluarin gasnya dia pecah. Nah, jadi ketika dikasih buka dikit tuh keluarlah anginnya, merasa perutnya enak rasanya itu. Aslinya adalah gas lambung yang terlalu berlebihan itu sih. Oke. Jadi dokter sebaiknya nih ketika kita terlambat makan ya dokter ya, yang dilakukan tuh apa sih dokter? Ada juga kan beberapa yang mengatakan minum air hangat dulu baru makan, atau banyak lah ya dokter sekarang orang-orang itu mendapatkan informasi entah dari mana ketika dia terlambat makan. Sebenarnya sebaiknya seperti apa dokter? Kalau misalnya terlambat makan, yang pertama kali harus makan sedikit dulu. Jangan langsung dijebol banyak, karena kita rangsang dulu. Biasanya kalau memang ada penyakit GERD itu sendiri, kita kasih obat dulu pertama untuk nurunin asam lambungnya dulu. Ketika asam lambungnya sudah turun, baru makanan masuk. Tapi kalau tidak ada obat misalnya, yang tidak ada yang dikonsumsi obatnya, pertama kali mungkin makanan manis ataupun makanan sesuatu yang padat, misalnya biskuit lebih satu, ataupun teh manis dulu, diminumin dulu, diemin dulu, dia bekerja sekitar 5-10 menit, baru makannya pelan-pelan. Kalau misalnya langsung, waktu 20 menit makan, cepet langsung makan, asam lambung akan tinggi, jadi gas jadinya. Apalagi terburu-buru, biasanya itu akan sangat sekali berdampak sama munculnya GERD itu sendiri. Yang paling sering seperti itu sih, jadi kayak paling sering pekerja di instansi-instansi yang dikasih waktu cuma sebentar, udah telat, lihat konsumennya sudah banyak, nggak bisa lagi dia makan siang dan sebagainya. Itu paling sering menjadi pasien saya biasanya. Jadi saya biasanya suruh tetap, kalau misalnya kalian sakit kan juga tidak bisa melayani customer dengan baik kan, akhirnya kesakitan kalian. Nah ini takutnya kalian sakit tidak bisa melayani customer hari-hari berikutnya. Jadi saya selalu fokuskan bahwa ketika dikasih waktu istirahatkan dengan benar, maksudnya benar-benar makannya pelan-pelan, biasanya dan langsung biasanya kalau habis mau makan pertama itu langsung makan yang berminyak, rendang, santan, kare, itu langsung main gas dia. Jadi itu kadang-kadang asam lambung lagi tinggi ditambahin makanan seperti itu, langsung jadinya ngebom dia bar gitu, langsung jadinya gas lambungnya semakin tinggi, jadinya akan muncul GERD itu sendiri. Ya, pelan-pelan seperti itu dia. Jadi lama-lama kalau setiap hari seperti itu, lama-lama akan muncul GERD itu sendiri pada pasien-pasien. Oke. Jadi tadi ya dokter ya, kalau kita terlambat makan ya, tadi sudah disebutkan dokter Adi harus seperti apa. Jangan yang santan ya dokter, udah nggak makan mungkin dari pagi, makannya udah menuju sore, tapi malah makan makanan yang bersantan, berlemak, dan lain-lain. Kemudian dokter, apakah GERD ini dokter merupakan penyakit keturunan? Sebenarnya kalau kita bilang penyakit keturunan atau tidak ada penelitian yang lebih jelas ya. Maksudnya tidak ada namanya meneliti, kalau keturunan kan kita secara genetik kita lihat apakah kromosomnya bermain, ada kromosom berapa terganggu, terdelesi dan sebagainya, ataupun ada misalnya gangguan daripada mitokondria ataupun sel-sel yang sama ya, sebenarnya tidak ada sebenarnya. Cuma mungkin sama kayak karena pola hidupnya mungkin sama. Jadi kalau misalnya di keluarga kita dibesarkan keluarga yang sama, cara makannya juga sama, dididiknya seperti yang sama, makannya cepet-cepet, pola makannya juga sama, makanan yang dimakan juga sama, itu mungkin jadinya kelihatannya satu keluarga jadi GERD. Karena kalau makannya goreng-gorengan, semua goreng-gorengan, satu beli makan untuk semuanya, jadi lama-lama kan hampir semua gejalanya yang sama. Mungkin kalau kita lihat kan tadi saya bilang juga faktor sosial juga mempengaruhi terjadinya GERD, misalnya faktor stres dan sebagainya. Kalau dalam satu keluarga semua stres, bertengkar sama semua yang lain, ditambah dengan adanya makanan yang kurang bagus dan sebagainya, lama-lama juga akan GERD semua. Jadinya satu sisi sih kita tidak bisa bilang ini penyakit genetik karena belum ada penelitian lebih lanjut ya. Tapi mungkin dianggap genetik karena satu keluarga kok bisa sama semua gejalanya. Kalau saya sih melihatnya dari
family history sama sosialnya. Jadi kalau emang sama semua, dari makanan sama semua, ya bisa aja satu keluarga juga akan kena gitu. Oke. Nah, untuk yang stres ya dokter ya, itu kan juga jadi faktor penyebab ya dokter ya, memang banyak juga orang ketika dia stres, banyak pikiran, akhirnya asam lambung, katanya asam lambungnya naik, seperti apa gitu ya dokter. Apa dokter hubungannya stres ini dengan naiknya asam lambung itu di waktu yang sama, dok? Benar, paling banyak kalau misalnya stres, terutama untuk misalnya kita statistik pada perempuan biasanya. Kita aja kalau misalnya, kita anggap general aja untuk segala usia ya. Kita kalau mau ujian gimana? Pernah nggak sakit perut? Yeah. Nah, itu sakit perut hampir semua mau ujian, aduh kamar mandi sakit, padahal nggak makan yang aneh-aneh, nggak makan pedes, sengaja aja waktu mau ujian kita nggak makan pedes kan, biar nggak pas ujian nggak sakit, tapi tetap pas mau ujian kok kayaknya sakit perut ya gitu dan sebagainya. Nah, jadi stres itu ternyata memicu asam lambung lebih tinggi dan akan lebih rileks, les ataupun sphincter esophagus bawahnya itu akan lebih lemah, jadi kayak lebih kendor. Ketika stres itu dia lebih kendor, habis itu asam lambung juga meningkat, jadilah makin menjadi-jadi. Udah ada GERD-nya sendiri, ditambah lagi stres, langsung aktivitas fisiknya terbatas, tidur-tiduran karena stres, gelisah, dan sebagainya, langsung makannya ngawur. Kalau ada perempuan, saya lagi stres, makan apa aja, pokoknya larinya ke makanan, mau makan pedas, pokoknya saya makan pedas kan paling sering kan, kalau perempuan terutama kalau lagi stres pasti makan pedas itu, biar lagi stres, emosinya keluar dan sebagainya, pokoknya seperti itu, akhirnya asam lambungnya naik, jadinya 2 kali lipat dibandingkan GERD biasanya. Jadi asam lambung yang biasa kena GERD 1 kali misalnya, ditambah stres jadi 2 kali lipat, akan lebih stres, jadi akan lebih terjadi gejala klinis GERD-nya akan lebih tampak nyata dibandingkan yang tidak stres biasanya. Jadi kalau kita bisa bilang analoginya seperti itu. Jadi makanya ketika ada pasien stres, ada kecemasan yang berlebihan, itu kita lihat di sana. Ini pasti penyebabnya apakah dari cemasnya? Pada dok, saya sudah makannya gini dan sebagainya. Cuma kok bisa muncul GERD dok? Jadi kita biasa harus lihat ada kecemasan berlebihan nggak? Ada tipe-tipe depresi nggak? Kalau ada bisa aja muncul GERD itu sendiri gitu loh. Oke deh. Oke, baik dokter Adi, nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya ya dokter ya. Oke. Nah itu dia sahabat Eljon, tadi saya dan juga dokter Adi ya, spesialis penyakit dalam, sudah banyak berbicara soal GERD. Jadi sudah tahu kita ya apa itu gejala, penyebabnya, dan GERD itu sendiri, serta bagaimana perbedaannya dengan MAH. Ternyata ada penyakit-penyakit tersendiri yang selama ini kita mungkin menyamaratakan itu adalah MAH, ternyata berbeda. Dan juga mungkin penanganannya nanti juga akan berbeda mungkin ya dokter ya. Tapi nanti untuk penanganan, mengatasi, mengobati, dan lain-lain akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.